Bukan kayak Pak entrepreneur ya? Baik, bentar ya teman-teman. Baik, di kesempatan pagi ini saya sebagai saya Suci Anggraini, saya Sofiani Putri, ingin mempresentasikan tentang pengembangan model bisnis. Di sini ada beberapa yang ingin kita bahas, yaitu pertama ada model bisnis, inovasi model bisnis, pentingnya model bisnis yang jelas, konsep rantai nilai, kemudian ada 2 kelemahan fatal, lalu komponen utama model bisnis, titik buta konsep bisnis, kompetisi inti, dan yang terakhir manajemen rantai dan pemenuhan dukungan. Nah, baik, yang pertama saya akan membahas tentang model bisnis. Apa sih model bisnis itu? Model bisnis adalah gambaran atau kerangka sederhana dari sesuatu yang lebih kompleks untuk membantu kita memahami atau menjelaskan cara kerja suatu hal. Kemudian bisnis adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Model bisnis juga adalah kerangka atau peta yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai atau produk atau jasa, memberikan ke pelanggan dan mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Contohnya, ada 2 contoh, yaitu toko konvensional menjual barang langsung ke pelanggan. Kemudian ada marketplace mempertemukan penjual dan pembeli melalui platform. Kemudian yang kedua yaitu ada inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis adalah perubahan mendasar dalam cara sebuah bisnis beroperasi, menciptakan nilai dan menangkap peluang pasar. Inovasi ini bisa dilakukan dengan mengubah, meningkatkan, atau menyempurnakan model bisnis yang sudah ada. Inovasi model bisnis artinya kita mengubah cara tradisional menjadi sesuatu yang baru, agar lebih efisien atau lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada tujuan dari inovasi dalam model bisnis itu adalah menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Manfaatnya adalah untuk menonjolkan dari persaingan, mengamankan keberadaan perusahaan, dan menciptakan proposisi nilai baru. Cara melakukannya memikirkan ulang model bisnis, menantang konvensional, dan menjelajahi pendekatan baru. Inovasi model bisnis bisa dilakukan secara internal atau bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal. Untuk menerapkan inovasi model bisnis, kita bisa ada 4, yaitu pertama mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan cakupan inovasi, yang kedua merencanakan sumber daya secara efisien, yang ketiga mengatur tim untuk terlibat dalam inovasi, dan yang terakhir itu ada mengidentifikasi opsi untuk berinovasi. Inovasi model bisnis merupakan salah satu cara paling efektif bagi perusahaan untuk menonjol dari persaingan. Contoh, Netflix awalnya kirim DVD, sekarang beralih ke streaming. Lalu Gojek awalnya ada ngapain, sekarang jadi super app atau makanan, pembayaran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pentingnya model bisnis yang jelas. Apa sih yang dimaksud dengan model bisnis yang jelas? Model bisnis yang jelas adalah kerangka kerja yang terdefinisi secara rinci, menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan, yaitu 1. Menciptakan nilai, produk atau jasa, menyampaikan nilai atau distribusi ke pelanggan. Yang ketiga, menangkap nilai atau mendapatkan keuntungan. Jadi bukan cuma ide besar, tapi juga bagaimana ide itu diwujudkan secara nyata dan konsisten. Kalau bisnis punya model yang jelas, semua orang di dalamnya jadi tahu kemana arah bisnis itu mau dibawa. Selain itu, model yang bikin investor tertarik dan bisa bantu bisnis bertahan dari resiko. Ibaratnya seperti GPS, kita tanpa model bisnisnya bisa nyasar gitu. Apa maksud model bisnis yang jelas juga? Model bisnis yang jelas penting karena membantu perusahaan. Pentingnya apa? Pertama, menarik investor. Investor tertarik pada bisnis yang memiliki rencana jangka panjang dan strategi solid untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, mengoptimalkan keuangan. Perusahaan dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, seperti mengalokasikan sumber daya dan membuat anggaran. Yang ketiga yaitu minimalkan risiko. Perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi. Yang terakhir yaitu membangun keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat menawarkan nilai yang berbeda dan sulit ditiru oleh pesaing. Ada lagi. Kemudian ada meningkatkan daya saing. Perusahaan dapat mengidentifikasi cara-cara baru untuk bersaing di pasar. Lalu memperjelas fokus bisnis. Perusahaan dapat memperjelas cara untuk meraih pelanggan. Lalu membangun hubungan baik dengan pelanggan. Model bisnis yang baik memperhatikan customer relationship. Lalu ada mendorong inovasi dan kreativitas. Model bisnis yang solid membantu bisnis bertahan dan mendorong inovasi. Yang keempat yaitu ada konsep rantai nilai. Konsep rantai nilai atau yang disebut dengan value chain ya, adalah cara untuk menggambarkan dan menganalisis seluruh aktivitas bisnis yang terkait dengan produksi dan penjualan produk atau layanan. Konsep ini membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan kinerja. Rantai nilai juga adalah semua aktivitas yang dilakukan perusahaan dari awal sampai
dari awal sampai produk atau jasa sampai ke tangan konsumen. Tujuannya adalah menciptakan nilai lebih dan keunggulan kompetitif. Nah, aktivitas utama yaitu produksi, distribusi, layanan. Aktivitas pendukungnya teknologi, SDM, infrastruktur. Nah, konsep dan bagaimana rantai nilai bekerja yaitu yang pertama identifikasi aktivitas utama dan sekunder dalam bisnis. Yang kedua, evaluasi efisiensi setiap aktivitas. Yang ketiga, temukan keterkaitan, ketergantungan dan pola lainnya. Yang keempat, identifikasi peluang efisiensi, inovasi dan penghematan biaya. Yang kelima, tingkatkan kualitas produk, kurangi biaya dan tingkatkan keunggulan kompetitif. Nah, yang kelima yaitu ada 2 kelemahan fatal model dalam bisnis. Kelemahan fatal yang umum terjadi dalam model bisnis meliputi kurangnya fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan ketidakmampuan untuk memahami dinamika kompetisi. Hal ini dapat berakibat pada keusahan produk, kehilangan pelanggan, dan akhirnya kerugian finansial. Nah, ini 2 kelemahan fatal dalam model bisnis. Yang pertama, tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Model bisnis yang tidak menjawab masalah pelanggan yang dihadapi pelanggan atau tidak cukup dipedulikan akan gagal. Lalu, produk atau layanan yang ditawarkan tidak sesuai dengan target pasar yang tepat. Nah, yang kedua yaitu perencanaan yang tidak matang. Rencana bisnis yang tidak matang dapat menyebabkan kegagalan bisnis. Tanpa strategi yang jelas, perusahaan tidak memiliki dasar yang berkelanjutan untuk bersaing di pasar. Lalu tidak memiliki anggaran operasional yang jelas, dapat menyebabkan pengeluaran bisnis yang membengkak. Nah, yang keenam akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya itu komponen utama model bisnis. 4 komponen utama model bisnis yaitu ada value proposition, menjelaskan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Contohnya cepat, murah, eksklusif. Yang kedua ada customer segment, yaitu menentukan siapa yang menjadi target pasarnya. Contohnya anak muda, ibu rumah tangga, perusahaan dan lain-lain. Yang ketiga itu ada channel, menjelaskan bagaimana produk atau layanan disampaikan. Contohnya itu kayak online, toko fisik atau reseller. Yang keempat ada revenue stream, menjelaskan bagaimana bisnis menghasilkan pendapatan dari pelanggan, yaitu contohnya penjualan langsung atau langganan atau iklan. Yang ketujuh yaitu titik buta konsep bisnis. Titik buta dalam konsep bisnis merujuk pada area atau aspek yang tidak disadari oleh manajemen yang dapat menghalangi pengembangan model bisnis, yaitu mengabaikan titik buta ini dapat menyebabkan kesalahan strategis dan kehilangan peluang dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, perubahan teknologi yang mendadak. Yang selanjutnya adalah pesaing baru yang muncul tiba-tiba. Solusinya selalu lakukan evaluasi dan pemantauan pasar secara berkala. Yang kedelapan yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti adalah karakteristik penentu yang membuat suatu bisnis atau individu menonjol dari persaingan, yaitu keahlian atau sumber daya unik yang jadi kekuatan utama sebuah bisnis. Misalnya, Apple punya keunggulan desain dan inovasi produk. Kenapa penting? Karena ini jadi pembeda utama dari pesaing dan membuat pelanggan tetap setia. Yang terakhir ada manajemen rantai pasokan dan pemenuhan dukungan. Manajemen rantai pasokan dan pemenuhan dukungan yaitu ada supply chain management. Adalah bagaimana bahan mentah diolah, dikirim dan disalurkan sampai jadi produk yang sampai ke pelanggan. Yang kedua ada pemenuhan, mengirim produk ke pelanggan tepat waktu dan kondisi baik. Yang ketiga ada dukungan, yaitu layanan setelah penjualan seperti bantuan teknis, customer care, dan garansi.